Selamat datang kembali di Misteri and Horror Mirror Story. Sobat misteri, kita lanjut ke kisah dan kabar penuh misteri selanjutnya. Berikut kisahnya. Misteri Menara Saidah. Sobat misteri, Menara Saidah punya banyak cerita, mulai kosong tidak ada penyewa, miring, hingga kisah horor yang seolah telah menjadi urban legend. Bagi yang sering melewati Jalan Mas Tirto Darmo Haryono alias Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, pasti familiar dengan gedung yang satu ini. Gedung ini berdesain ala Romawi dengan pilar-pilar berukuran besar, apalagi kalau bukan Menara Saidah. Menara Saidah ini sempat viral pada September hingga Oktober 2019 lantaran cerita horor yang terjadi. Kebetulan gedung perkantoran ini memang sempat kosong, cukup lama lantaran tidak ada penyewa. Bahkan ada kabar yang menyatakan kalau bangunan pencakar langit ini miring karena kesalahan saat konstruksi. Awalnya bangunan perkantoran ini bernama Grasindo yang dibangun selama 3 tahun mulai 1995 hingga 1998. Pada tahun 1995, gedung ini dilelang dan kepemilikan pun berpindah ke keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim. Lantas, nama gedung perkantoran ini berubah dan dinamakan Menara Saidah dan dikenal hingga sekarang. Selain itu, jumlah lantainya pun bertambah dari awalnya hanya 15 lantai hampir menjadi 2 kali lipat, yaitu 28 lantai. Menara Saidah pernah diisi oleh 34 tenan yang menyewa gedung, namun sejak 2009 gedung ini kosong. Lantaran tidak dikelola dengan baik, penyewa memilih pergi. Hal ini menjadi penyebab kenapa Menara Saidah kosong. Sudah cukup lama Menara Saidah diklaim miring, namun pihak kontraktor membantahnya pada 2013. Kondisi gedung ini memang memprihatinkan dan terbengkalai lantaran tidak dirawat seperti yang dilakukan pengelola gedung. Kisah lain soal gedung ini adalah cerita horor setelah netizen membicarakannya via media sosial. Sederetan kisah horor atau mistis terjadi di Menara Saidah. Ya, bisa dikatakan menjadi urban legend. Banyak orang yang mengklaim ada penampakan wanita berbaju atau bergaun merah di lantai 3. Penampakan hantu perempuan berbaju merah yang menjadi paling terkenal. Konon hantu ini menghuni lantai 3. Salah satu kisah mistisnya adalah hantu perempuan ini menampakkan diri dan meminta bantuan kepada satpam. Dia meminta bantuan ke satpam untuk diantar ke lantai 14 untuk menemui adiknya. Saat sampai, perempuan itu menghilang begitu saja dari lift. Rekan petugas keamanan ini menemukan satpam tersebut dalam keadaan pingsan di dalam lift. Sejumlah ojek online juga mengaku mendapatkan order dari lobi Menara Saidah pada pukul 11 malam. Konon, driver ojek online juga menerima order penumpang atau order pengiriman paket dari gedung ini. Padahal, gedung ini tidak ada yang menghuninya atau tidak ada satupun penyewa yang ada di sini. Masyarakat sekitar Menara Saidah percaya gedung ini dibangun di atas kuburan yang tidak dipindahkan. Mereka yang tinggal di kawasan ini sejak lama mengetahui kalau sebelum dibangun, konon lahan ini adalah lahan kosong dan juga kuburan. Konon juga ada makhluk gaib berupa ular berukuran besar yang bisa diminta untuk pesugihan. Selain itu, mereka yang mencari pesugihan bisa mencarinya di basement 4 Menara Saidah. Kisah horor lainnya adalah keranda mayat yang sering muncul dan hilang tiba-tiba di gedung ini. Gedung ini juga dikenal lantaran lift yang berjalan sangat lambat meski sudah diperbaiki beberapa kali. Kabarnya, lambatnya lift ini karena disebabkan makhluk halus yang menjaga area sekitar lift tersebut. Suatu waktu, seorang karyawan harus kembali ke lantai tempatnya bekerja lantaran ada barang yang tertinggal. Saat itu, kondisi sudah gelap dan sepi.
Dia memutuskan untuk naik lift agar cepat sampai lantai bawah. Tetapi lift tidak mau menutup dan lampu redup sehingga dia memutuskan untuk turun melalui tangga. Hal yang membuat dia takut adalah ketika tiba di setiap lantai, lift juga sampai di lantai yang sama dengan kondisi terbuka. Ruang bawah tanah alias rubanah atau basement juga memiliki kisah tersendiri mengenai makhluk halus. Makhluk halus ini sering memanggil, mengeluarkan suara tangisan hingga mencolek tubuh orang yang ada di sana. Sungguh bangunan yang melegenda ya Sobat Misteri. Selanjutnya adalah cerita mengenai misteri tempat mistis di Rembang. Sobat Misteri, nama Kabupaten Rembang beberapa waktu lalu sering dibicarakan orang karena di sana terdapat tempat-tempat yang konon penuh kisah mistis. Rembang yang dahulu sebagai pusat perdagangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur karenanya meninggalkan banyak legenda dan misteri yang penuh dengan aura mistis. Terdapat rumah candu Lim Kim Siok. Rumah ini berada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Hingga saat ini nama Kapten Lim Kim Siok masih menjadi bagian dari sejarah Lasem. Hal ini dapat dilihat dari sebuah batu nisan makam khas Tiongkok berukir relief huruf Cina berada di lahan pekarangan rumah itu. Selain itu juga banyak legenda dan cerita-cerita mistis yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Rumah candu terletak di Jalan Dasun, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bangunan-bangunan kuno tersebut masih dapat dilihat hingga kini, namun sebagian besar tak terawat. Jalan Dasun bersebelahan dengan Sungai Bagan atau masyarakat lokal menyebutnya dengan Kali Lasem. Alkisah sekitar tahun 1880 ada seorang Syah Bandar pada waktu itu yang bernama Lim Kim Siok. Selain sebagai seorang Syah Bandar, dia juga menyelundupkan candu dari Cina yang kemudian ditukar dengan senjata untuk melawan penjajah kolonial Belanda. Penyelundupan candu atau opium dilakukan dari kapal-kapal dagang yang berlabuh di Lasem untuk kemudian diedarkan ke seluruh Pulau Jawa, di antaranya ke Semarang, Parakan, dan Magelang. Salah satu bukti sejarah perdagangan candu di Lasem kala itu adalah lubang kecil yang terletak di dalam bangunan induk. Lubang ini terhubung langsung dengan Sungai Bagan yang ada di depan rumah. Konon, dulunya lubang ini berdiameter 3 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Namun, karena sungai sering meluap ketika air laut pasang dan masuk ke rumah, saat ini lubang diperkecil hanya menjadi berdiameter 1 meter saja. Semoga warisan sejarah kita dilestarikan dan jangan disalahgunakan demi kepentingan pribadi ya Sobat Misteri. Sobat Misteri, bagi kalian para pecinta program Ghost Hunting Kabar Misteri, sesaat lagi kalian bisa menyaksikan episode spesial New Normal, yang mana episode ini akan menampilkan para ghost investigator dari seluruh Nusantara. Apa saja fenomena penampakan dan suara misterius yang berhasil terekam kamera para kontributor horor di lokasi yang konon diselimuti kisah-kisah mistis. So, Sobat Misteri, jangan lewatkan kabar misteri sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat Misteri, tak terasa kita sudah harus berpisah. Tentunya Mirror Story akan kembali di horror weekend kalian pekan depan. Tentunya dengan kisah-kisah horor dan misterius lainnya. I'm your storyteller, Gusti Gina. Thanks for watching and stay haunted on Mystery and Horror Mirror Story.